Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK SMTI Padang sebagai generasi inovator dengan bangga mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Plastik Biodegradable dengan film agent gliserol dari limbah air kelapa sebagai agent of change dalam menyongsong Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Sebelumnya, perkenalkan di sebelah kanan saya Yolanda Sylvia Putri, di sebelah kiri saya Fadli Akbar, dan saya sendiri Fitri Nova Ardini. Pada tanggal 25 September 2015, Indonesia dan 190 negara lainnya melaksanakan konsep SDGs untuk tercapainya pada tahun 2030. Sustainable Development Goals atau yang biasa kita kenal dengan SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dengan tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. SDGs memiliki 17 poin yang harus dicapai, salah satunya kehidupan sehat dan sejahtera. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Salah satu cara untuk melindungi lingkungan adalah dengan cara mengurangi limbah yang ada di permukaan bumi. Tanaman kelapa yang banyak terdapat di wilayah Kota Padang atau kota-kota lainnya merupakan yang biasa kita kenal dengan tanaman yang memiliki 1000 manfaat. Keseluruhan bagian tanaman kelapa dimanfaatkan oleh masyarakat, begitupun air kelapa tua. Air kelapa tua mengandung selulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable. Penggunaan plastik sebagai bahan kemasan maupun peralatan lainnya telah menimbulkan masalah lingkungan. Sampah plastik semakin lama semakin menumpuk, karena sampah plastik tidak mudah dihancurkan baik oleh cuaca hujan maupun cuaca panas ataupun mikrobiologi yang hidup di dalam tanah, sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran. Hal ini disebabkan plastik yang selama ini kita pakai berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Saat ini bahan dasar tersebut mulai mengalami pengurangan serta tidak bisa diperbaharui. Guna mengatasi masalah lingkungan ini, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu mengembangkan bahan degradable plastik atau yang biasa kita kenal dengan bioplastik, yaitu plastik yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme yang menjadi senyawa sederhana yang ramah lingkungan. Pengembangan bahan bioplastik menggunakan bahan yang terbaharui sangat diharapkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Yang digunakan untuk membuat biodegradable plastik diantaranya yaitu senyawa-senyawa polimer yang terdapat pada tanaman. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui potensi air kelapa sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable. 2. Mengetahui pengaruh penambahan gliserol dalam pembuatan plastik biodegradable. 3. Menguji hasil plastik biodegradable, uji elongasi, dan uji degradasi. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang plastik biodegradable dengan air kelapa tua dan film agent gliserol menjadi pengganti penggunaan plastik petrokimia serta dapat menunjang tercapainya beberapa tujuan dari 17 tujuan SDGs. Salah satunya yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di Laboratorium Pengolahan Limbah SMK SMTI Padang. Dengan alat yang digunakan yaitu 1. Gelas piala, 2. Corong, 3. Kertas saing, 4. Gelas ukur, 5. Cawan petri, 6. Hot plate, 7. Oven, 8. Batang pengaduk, dan 9. Spatula. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 1. Limbah air kelapa, 2. Amilum, dan ketiga gliserol. Dalam pembuatan plastik biodegradable ini diawali dengan penyaringan air kelapa menggunakan kertas saring dan ditampung di dalam gas ukur. Selanjutnya, siapkan larutan amilum dan campurkan dengan air kelapa yang telah disaring tadi dengan perbandingan 1:1.
Setelah itu, masukkan gliserol ke dalam cawan Petri dengan variasi 5 ml, 10 ml, dan 15 ml. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga rata dan lakukan proses pengeringan. Untuk mempercepat proses pengeringan, masukkan ke dalam oven pada suhu 65 derajat Celcius dan tunggu sampai 7 hari. Setelah 7 hari, lakukan pengujian terhadap hasil yang didapatkan. Untuk pengujian plastik biodegradable yang kami buat, kami melakukan 2 pengujian. Yang pertama, uji elongasi dan yang kedua, uji degradasi. Untuk uji elongasi, diawali dengan pemotongan sampel sesuai standar yaitu 2 x 8 cm. Selanjutnya, kedua ujung sampel dijepit dengan penambahan beban. Catat panjang awal sebelum diberi beban dan panjang akhir setelah diberi beban. Selanjutnya, ukur persentase elongasi dengan menggunakan rumus persen elongasi sama dengan L1 dikurang L0 dikali 100% per L0. Dengan keterangan L1 merupakan panjang setelah putus dan L0 merupakan panjang mula-mula. Pengujian yang kedua adalah uji degradasi. Pengujian ini diawali dengan penimbangan dan pengukuran sampel yang akan diuji. Selanjutnya, sampel ditanam di dalam tanah pada kedalaman 20 cm selama 4 hari. Setelah 4 hari, sampel diambil dan dibersihkan dengan Aquades kemudian direndam pada alkohol 70%. Keringkan sampel di dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 hari. Selanjutnya, timbang massa sampel setelah kering dan didapatkanlah persen kehilangan berat. Persen kehilangan berat diukur dengan rumus persen kehilangan berat sama dengan W1 dikurang W0 dikali 100% per W1 dengan keterangan W0 merupakan berat plastik sebelum diuji dan W1 merupakan berat plastik setelah diuji. Adapun hasil penelitian yang kami dapatkan dalam pembuatan plastik biodegradable ini, kami melakukannya dalam 3 variasi. Pada variasi pertama, dengan penambahan gliserol sebanyak 5 ml, didapatkan hasil uji elongasi sebesar 40,23% dan uji degradasi sebesar 77,07%. Pada variasi kedua, dengan penambahan gliserol sebanyak 10 ml, didapatkan hasil uji elongasi sebesar 47,50% dan uji degradasi sebesar 84,34%. Untuk variasi ketiga, dengan variasi penambahan gliserol sebanyak 15 ml, didapatkan hasil uji elongasi sebesar 43,11% dan uji degradasi sebesar 79,95%. Setelah melakukan penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa air kelapa berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable. Penambahan gliserol yang optimum dalam penelitian kali ini yaitu pada variasi kedua sebanyak 10 ml. Berdasarkan hasil uji elongasi dan uji degradasi, hasil yang optimum yaitu pada variasi kedua dengan didapatkannya hasil uji elongasi sebesar 47,50% dan hasil uji degradasi sebesar 84,34%. Penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara studi literatur dan penelitian langsung di laboratorium. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimum, disarankan untuk melakukan proses dengan skala yang lebih besar dan uji kelayakannya sesuai dengan SNI. Sekian presentasi dari kami, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami yakin penelitian kami akan berguna bagi bangsa dan negara, serta dapat mendukung tercapainya tujuan SDGs pada tahun 2030. 3. Mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi